Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 130-131. Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Desta merasa sedikit tidak adil di dalam hatinya. Dalam hatinya berkata, dia mana dia tahu kalau orang ini adalah teman Al-Bukhari. Jika aku tahu hubungannya dengan Al-Bukhari, bagaimana mungkin aku menantangnya berkali-kali? Namun, dia tidak mengerti. Rahman yang hanya membuka supermarket. Atas dasar apa bisa menjadi teman Al-Bukhari? Mungkinkah pajak pendapatan supermarketnya setahun miliaran? Desta menggelengkan kepalanya. Dia merasa dirinya terlalu banyak berpikir. Padahal itu tidak mungkin. Dia masih tahu tentang supermarket Rahman. Itu baru diambil dari keluarga Barnabas. Meskipun tidak rugi, tapi juga tidak banyak keuntungan. Sangat jelas, dia kenal Al-Bukhari. Dia sama sekali tidak bergantung pada perusahaan. Apa yang membuat Al-Bukhari begitu menghormatinya? Sebenarnya, ketika Roy mendengar bahwa Rahman membuka supermarket, dia sedikit penasaran. Bagaimana Rahman bisa membuat Al-Bukhari dan Jeremy sama-sama menghormatinya? Tidak cepat-cepat meminta maaf pada saudara Rahman. Dia bingung di dalam hatinya. Dan Night Luminous Pearl-nya masih di tangan Rahman. Sementara sekelompok orang penting di luar sana sedang menunggunya untuk menunjukkan Night Luminous Pearl. Tugas yang paling penting sekarang adalah mengambil Night Luminous Pearl dari tangan Rahman. Rahman, maafkan aku. Beberapa waktu ini menyuruh orang untuk mengganggu supermarketmu. Aku yang salah. Aku harap kamu tidak dendam denganku. Meskipun dalam hati Desta sangat tidak mau, tetapi dia masih harus meminta maaf kepada Rahman. Rahman tertawa dan berkata, masalah di antara kita tidak bisa diselesaikan dengan hanya meminta maaf begitu mudah. Mendengar kata-kata Rahman, Roy dan Desta tercengang. Aku tidak tahu apa yang Rahman inginkan, agar dia bersedia mengembalikan Night Luminous Pearl itu. Mendengar kata-kata Rahman, Roy dan Desta tercengang. Dia tidak tahu apa yang Rahman inginkan, agar dia bersedia mengembalikan Night Luminous Pearl itu. Saudara Rahman, aku jamin kalau kedepannya anak ini berani pergi ke supermarketmu lagi untuk membuat masalah, aku akan mematahkan kakinya. Setelah Roy mendengar kata-kata Rahman, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Rahman. Kepala keluarga Ned Roy, kamu sendiri yang mengatakannya ya. Kalau sampai suatu saat kamu tidak mematahkan kakinya, pada saat itu, jangan salahkan aku karena tidak memberi kamu muka. Rahman melihat Roy sambil berkata, Roy sedikit kesal. Ini hanya ungkapan yang sopan saja. Tidak disangka Rahman benar-benar menanggapi ucapan ini. Tapi sekarang dia masih belum tahu detail tentang Rahman. Dan dia masih harus memohon pada Rahman. Dia hanya tersenyum dan berkata, yang saudara Rahman katakan benar. Jika bocah ini masih tidak tahu mati, kamu bisa menggantikanku untuk memberinya pelajaran. Baiklah. Setelah itu, bagus jika tidak terjadi sesuatu dengan supermarketku. Tapi jika sekali ada masalah, aku hanya bisa mencari kepala keluarga Ned, kata Rahman. Orang lain mengganggu supermarketmu, apa urusannya denganku? Wajah Ariel berubah. Dia bisa menahan emosinya ini dan tidak mengganggu supermarket Rahman lagi. Tapi dia tahu Sahrul ingin pergi ke supermarket Rahman untuk melakukan sesuatu. Aku hanya tahu bahwa kamu memberitahu dia tentang supermarketku, kata Rahman ringan. Meskipun dia tidak takut Sahrul akan menimbulkan masalah, tapi bukankah lebih baik untuk mengurangi satu masalah? Selain itu, dia tidak punya waktu untuk bermain dengan orang-orang kaya ini. Perusahaan teknologi sedang dalam pembangunan penuh. Masing-masing orang berbakat sudah tiba di tempat. Waktunya hanya akan lebih difokuskan untuk perusahaan teknologi ini. Siapa itu? Roy bertanya pada Desta. Sahrul. Mereka juga ada dendam, kata Desta. Roy sedikit pasrah. Rahman benar-benar bisa membuat masalah. Meskipun dia dan Al-Bukhari saling kenal,
tapi di saat bersamaan berani menyinggung pewaris kedua keluarga tersebut. Di kota Yuzoda ini mungkin dia orang satu-satunya yang seberani itu. Saudara Rahman, tenang saja. Aku memiliki sedikit hubungan dengan Temon. Aku akan berbicara dengannya tentang hal ini. Aku pikir dia pasti tidak akan membiarkan Sahrul untuk berulah, kata Roy. Kalau begitu merepotkan Anda. Oh iya, aku bisa mengembalikan Night Luminous Pearl padamu. Tapi kamu harus membelinya seharga 200 miliar. Ini adalah pelajaran untuk Desta dan biaya aku menyuruh orang juga. Meskipun Rahman tidak perlu membayar banyak uang pada Anis, bahkan tidak sepeser pun diberikan padanya. Anis hanya membantunya melakukan sesuatu. Namun, dia tidak pernah kejam pada orangnya sendiri. Jadi dia siap untuk memberikan Anis uang itu. Desta sangat kesal. Rahman sudah mencuri barang rumahnya dan mengeluarkannya untuk dijual ke rumahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tetapi dia tahu bahwa hari ini mereka benar-benar tidak boleh menyinggung Rahman. Walaupun mereka harus menderita, penderitaan itu juga harus ditelannya. Baik, kamu beritahu aku nomor rekening. Aku akan mentransfer uangnya padamu. Meskipun 200 miliar bukan jumlah yang kecil, tapi jumlah itu masih bisa ditanggung oleh keluarga Net. Yang paling penting adalah bahwa malam ini harga 2 Night Luminous Pearl jauh dari harga 200 miliar. Inilah sebabnya mengapa Rahman habis-habisan memeras keluarga Net sebanyak 200 miliar. Karena dia juga tahu pentingnya Night Luminous Pearl untuk keluarga Net. Meskipun 2 Night Luminous Pearl ini baginya sangat berharga, tapi bagi dia, hanyalah sepasang barang mewah dan tidak terlalu bermakna. Karena dia bukan pecinta barang antik sejati. Dulu pernah belajar sedikit dari Paman William, dan itu hanya minat sementara saja. Rahman memberitahu nomor rekeningnya pada Roy. Roy langsung menelepon dan meminta pegawainya untuk mentransfer. Rahman juga menelepon orang untuk membawa Night Luminous Pearl masuk. Setelah tujuannya hari ini sampai, dia tidak tertarik untuk tinggal lebih lama lagi, dan menyapa pada Roy, dan bersiap untuk pergi. Roy memandang punggung Rahman. Pada saat itu, dia tahu kehebatan pemuda ini. Ambil ini sebagai contoh. Dari awal hingga akhir, semua kendali benar-benar ada di tangannya. Dan bahkan pemilik supermarket dulu yang kejam sepenuhnya masuk ke dalam perangkap Rahman. Roy memandang Desta yang tidak merasa puas, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika putranya bisa memiliki setengah dari kemampuan Rahman, dia merasa bahwa keluarga Net di bawah kekuasaannya ke depannya akan lebih baik. Sayangnya, setelah melihat kekuatan Rahman hari ini, dia sadar jika putranya benar-benar tidak bisa dibandingkan dengannya. Rahman berjalan sangat tak berdaya. Dia sampai di lobi, menyapa Al-Bukhari, Jeremy, dan yang lainnya, lalu meninggalkan rumah. Ini membuat semua orang penasaran, apa yang terjadi pada mereka sebelumnya. Namun, meskipun semua orang penasaran, tidak mudah untuk bertanya secara langsung. Setelah meninggalkan rumah Net, Rahman masuk ke mobilnya, dan Anis si dewa pencuri duduk di mobilnya. Setelah mencuri mutiara Roy, Anis tidak pergi jauh, tetapi menunggu instruksi di mobil Rahman. Kerja bagus. Hari ini semua berkat kamu yang tidak gagal, dan membuatku menyelesaikan satu urusan yang besar, kata Rahman yang duduk di sebelah supir. Karena Anis sedang duduk di kursi supir, dia juga bersiap untuk mengemudi. Aku yang seharusnya berterima kasih padamu karena memberi aku kesempatan untuk hidup kembali dan memberikan putriku tumbuh di lingkungan yang baik, kata Anis dengan tulus. Dalam kehidupan ini, dia melakukan beberapa kasus pencurian. Dia tahu suatu saat dia akan masuk penjara juga. Jadi dia tidak terlalu peduli tentang hidupnya. Yang dia pedulikan hanyalah pertumbuhan putrinya dan kehidupan selanjutnya. Lanjut ke episode berikutnya. Episode 131. Tenang saja. Yang aku janjikan padamu pasti akan kulakukan. Dalam 2 hari terakhir ini aku akan mengatur seseorang untuk membawa putrimu ke sekolah dasar terbaik. Dalam 2 tahun ini, aku juga akan membangun pesantren, masjid, gereja dan sebuah sekolah. Akan ada tim-tim yang handal yang akan mengajar di sekolah, kata Rahman. Di masa depan, akan ada ribuan karyawan di perusahaan bintang 8. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang memiliki keluarga. Pada saat itu,
Mereka akan tinggal di lingkungan keluarga perusahaan. Memang sedikit jauh dari lingkungan sekolah yang bagus, dan itu akan mempengaruhi anak-anak ke sekolah. Karena itu, Rahman bermaksud membangun SD, SMP, SMA, tempat untuk beribadah, masing-masing agaman, dan universitas komprehensif untuk anak-anak karyawannya. Di perusahaan, selain membangun sekolah, masih ada lingkungan bisnis utama, lingkungan istirahat, taman bermain, dan lingkungan ekologi lainnya. Jika itu adalah perusahaan bintang 8, bisa lebih dibilang adalah kota yang benar-benar tertutup dari luar sana. Kamu berencana membangun pesantren, gereja, masjid dan sekolah. Anis sedikit terkejut. Dia belum terlalu mengenal Rahman. Jadi dia berpikir bahwa cita-cita Rahman agak tidak realistis. Lebih tepatnya, ini bukan persiapan, tetapi sudah direncanakan dalam buku rencananya. Mungkin musim semi mendatang sudah bisa mulai pembangunan. Rahman mengangguk. Saat ini, yang paling penting adalah perusahaan dan perumahan staf. Konstruksi sekolah adalah proyek nomor 2. Anis mengangguk dan tidak bertanya lagi. Tapi dalam hatinya masih sedikit terkejut. Tapi dia tahu ada beberapa hal yang tidak boleh ditanyakan. Jadi dia tidak bertanya lagi. Beri aku kartumu dan aku akan mentransfer untukmu 2 miliar dulu. Ini akan menjadi gaji kamu selama ini. Kedepannya kerjamu lebih baik. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, kata Rahman. Anis mengangguk. Tanpa dibuat-buat, langsung memberi Rahman nomor kartu. Meskipun Rahman tidak memintanya untuk melakukan apapun, dia tahu bahwa nyawanya diselamatkan oleh Rahman. Jadi apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah menabung lebih banyak untuk putrinya. Jika terjadi sesuatu, dia tidak takut jika Rahman bersikap kejam pada putrinya. Rahman membawa Anis untuk mencari Messi. Dia bersiap menyuruh Anis untuk mengikuti Messi dahulu. Ini Messi. Kamu seharusnya sudah pernah mendengarnya. Rahman menoleh ke Messi. Ini adalah Anis. Julukannya Anis si pencuri sakti. Anis tercengang. Dia tidak menyangka Rahman membawanya menemui bos Messi, yang baru-baru ini terkenal di kota Yuzoda. Di dalam hatinya tambah bingung tentang identitas Rahman. Rahman berhasil mengeluarkannya dari tahanan. Itu berarti hubungannya dengan polisi benar-benar dekat. Tapi Rahman bahkan memanggil bos Messi dengan sebutan saudara. Apakah dia orang yang sangat hebat? Halo bos Messi. Setelah Anis tercengang, dia buru-buru berjabat tangan dengan Messi. Halo, aku sudah mendengar tentangmu. Semoga bisa memiliki kesempatan untuk melihat teknik mencuri kamu. Messi menatap Anis dan tertawa. Tidak masalah. Bos Messi, boleh pinjam HP-mu? Anis berkata sambil tersenyum. Sambil menyembunyikan tangannya, Messi tercengang. Dan dia menyadari HP-nya yang di saku entah sejak kapan sudah berpindah ke tangan Anis. Yang paling penting adalah bahwa Anis berdiri di depannya tanpa bergerak sama sekali. Satu-satunya yang dia pindahkan adalah tangan kanannya yang memegang ponsel saat ini. Berjabat tangan dengannya, pantas disebut pencuri sakti. Kecepatan tangan ini, aku salut. Messi mengacungkan jempol dan memuji. Dia tadi sudah melihat. Saat Anis berjabat tangan dengannya dan menarik diri, dia tiba-tiba melintas ke arah saku celananya. Kecepatannya sama seperti petir. Tetapi dia tidak menggunakan energi sedikit pun, makanya dia tidak merasakannya. Pada saat inilah Anis sudah mengambil ponsel di sakunya dengan lancar dan menunjukkan bahwa dia cepat. Tentu saja, memiliki kecepatan tangan saja tidak cukup. Profesi teknis pasti memiliki spesialisasi. Anis mendapat gelar si pencuri sakti itu karena keterampilan yang sebenarnya. Bos Messi berlebihan. Anis tersenyum rendah hati dan mengembalikan telepon ke Mesu. Ah Messi, mulai besok dia akan mengikutimu, kata Rahman. Oke, haha. Punya pencuri sakti mahir seperti dia membantuku. Aku harus sangat bersyukur. Messi tertawa. Apakah kamu pernah berpikir untuk membersihkan kejahatanmu? Rahman tiba-tiba bertanya pada Messi. Pertanyaanmu ini membuatku sulit. Lagian kamu pikir aku sekarang membersihkan kesalahanku? Siapa yang bisa membantuku menjaga lokasi? Jangan katakan padaku tentang pasukan Jaksel. Tidak apa-apa jika seseorang dari ketiganya bisa mendukung mereka. Tidak ada orang mendukung mereka di belakang.
mereka langsung menjadi penakut. Messi terkejut untuk sementara waktu. Dia tidak pernah memikirkan pertanyaan Rahman. Tapi kali ini dia memutuskan untuk kembali. Dia tidak bisa tidak peduli pada saudaranya begitu saja. Kalau tidak ke depannya siapa lagi yang akan percaya padanya? Rahman mengangguk. Dan dia selalu tidak puas dengan pasukan Jaksel. Tapi 3 pasukan Jaksel adalah pengikut Alex. Setidaknya dia masih harus mengingat jasanya. Selain itu, ada beberapa hal tertentu yang lebih tepat untuk dilakukan oleh 3 pasukan Jaksel. Tetapi jika benar-benar ingin menyuruh mereka menjadi bos, maka seluruh kekuatan bawah tanah pasti akan berantakan di tangan mereka bertiga. Aku hanya memberimu pilihan. Tapi apapun yang kamu pilih, kamu sisakan aku jalan di channel Raustone. Jangan membawakan hal-hal yang buruk dalam jalan ini. Rahman berkata dengan serius. Messi mengangguk. Merasa ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan dalam hatinya. Dia bisa mengerti apa yang dimaksud Rahman. Memberinya channel Raustone untuk dioperasi, yang akan membuka jalan baginya untuk membersihkan kejahatannya. Jika di masa depan dia ingin membersihkan kejahatannya lagi, dia cukup menggoyangkan badannya sedikit sudah menjadi bos channel Raustone, dan memiliki kekuatan di garis utama. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia adalah bos pasukan bawah tanah? Baik, apapun yang aku pilih di masa depan, aku tidak akan membiarkan channel Raustone tercemar nama buruk, kata Messi dengan yakin. Bersambung.